5 nih Pak, kita akan bahas tentang penanganan pelanggaran di pemilihan serentak Pilkada 2024 kemarin. Pemilu sama Pilkada kemarin kan dilaksanakan di tahun yang sama kan Pak, di 2024. Kalau untuk perbandingannya dengan pemilu 2024 itu pola penanganan pelanggaran udah? Soalnya itu lanjut ya nanti pusing mood itu mau potong ini mau potong. Jadi gimana? Nah, santai. Oke, 1, 2. Membandingkan dengan pemilu 2024 yang di tahun yang sama gitu Pak, pola pelanggaran yang paling diantisipasi muncul kembali di 2024 di Pilkada itu apa aja Pak? Kalau perbandingannya di pemilu 2024 kan kita waktu penanganan pelanggaran itu jauh lebih lama, relatif lama, karena kita dikenal dengan konsep 7+7. Jadi dalam pemilu itu ada 14 hari kerja. Nah, sementara dalam pilkada kita hanya diberikan waktu 32 sampai dengan 5 hari. Nah, hari dalam Bawaslu 9 2024 itu tentang penanganan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, harinya adalah hari kalender. Jadi hari kalender berarti 3+2 itu kita harus full menghabiskan yang telah ditetapkan oleh regulasi sebanyak 5 hari. Berarti di Pilkada itu waktunya lebih singkat gitu Jauh Pak? lebih singkat, dan pada saat itu pengalaman kita kondisi alam Mentawai cukup ekstrim, jadi susah akses untuk ditembus, apalagi komunikasi karena masih berbasis pulauan. Bicara soal penanganan pelanggaran gitu Pak, kan di masyarakat itu sendiri paling sering itu kan dengan money politik gitu Pak, politik uang. Di Bawaslu Mentawai itu sendiri ada nggak sih Pak tentang gimana cara menangani isu klasik seperti money politik sama netralitas ASN nih, terutama di lingkungan pemerintahan Mentawai ini kan pasti kalau pilkada itu lebih terasa gitu kan Pak, tentang money politik sama netralitas ASN. Ya, yang pertama tentu isu politik uang ini kan memang tidak pernah habis dan selalu klasik ya, karena kita dengar, kita rasa ada, tapi tidak bisa dibuktikan. Pembuktiannya tentu sesuai regulasi, harus benar-benar terpenuhi syarat pembuktiannya sampai kepada nanti kita Bawaslu sendiri kalau memang itu didapati ada dugaan politik uang, di sekretariat Bawaslu sendiri harus ada membuat namanya BDP, barang dugaan pelanggaran. Nah, nanti dikoordinir oleh sekretariat Bawaslu. Namun sejauh ini pengalaman kita Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada melakukan penanganan politik uang. Nah, apa yang telah kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan edukasi ke jajaran kita, ke masyarakat. Kita melakukan sosialisasi bahwasannya bahaya politik uang. Dalam pilkada kita sampaikan bahwasannya bila ada penanganan pelanggaran politik uang, pemberi dan penerima dikenakan sanksi. Nah, jadi ini cukup memberatkan bagi masyarakat apabila diduga terlibat dalam praktek politik uang. Namun sejauh ini memang Mentawai tidak ada. Nah, yang kedua soal netralitas ya, ASN ya. Nah, masuk di sini, ya Bawaslu juga melakukan hal yang sama kepada jajaran birokrasi atau pegawai di pemerintah daerah Kabupaten Mentawai. Nah, ada satu kasus yang ditangani oleh Bawaslu Mentawai, namun sesuai kewenangan kita hanya bisa merekomendasikan kepada pimpinan instansinya. Kita memang mendapati laporan dan kita tangani adanya dugaan netralitas ASN dalam pilkada 2024. Berarti kan untuk money politik itu sendiri Bawaslu Kabupaten Mentawai itu dengan melakukan edukasi untuk melakukan pencegahan, dan untuk netralitas ASN itu sendiri pernah terjadi gitu ya Pak. Cuma sebagai Bawaslu kita cuma bisa merekomendasikan kepada pimpinan instansinya. Nah, kan di penanganan pelanggaran itu kan ada beberapa edukasi tentunya sebelum terjadi pencegahan, upaya pencegahan seperti itu Pak. Namun kan di era digital ini kan selalu banyak yang seliweran gitu Pak, di sosial media, di media-media sekarang, Facebook, Instagram, mungkin WhatsApp pribadi atau WhatsApp grup seperti itu. Nah,
gimana sih Pak Bawaslu itu dalam memantau kampanye hitam atau penyebaran hoax di media sosial terutama di wilayah Mentawai? Yang pasti kalau secara resmi kan dalam pilkada atau kontestasi lainnya kan akun-akun ini harus didaftarkan di KPU. Dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, proses pengawalan kita bisa lihat dari segi itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada akun-akun palsu, akun-akun bodong, mengangkat isu black campaign, isu sara? Nah, kita juga bisa melaporkan ini ke kepolisian sebenarnya, tetapi kan apakah kepolisian di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki badan cyber sendiri untuk memantau akun-akun palsu ini? Kalau akun-akun resmi sudah jelas, sejauh yang saya ingat kemarin KPU menyatakan per kandidat itu ada 10 akun resmi. Bisa jadi Facebook, Twitter, Instagram, sesuai dengan apa ya aplikasi yang ada. Nah, terus kan ada beberapa tahapan gitu Pak di dalam pilkada itu sendiri. Pastinya kan Bawaslu juga ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ketika mereka melihat suatu pelanggaran di pemilu atau pilkada itu sendiri. Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran atau kemana sih Pak mereka harus melapor, terus apa aja sih persyaratan yang supaya laporan mereka itu bisa diproses? Tentunya menyampaikan laporan bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung juga diatur regulasi, ada aplikasi disebut SPP. Nah, untuk datang langsung bisa datang ke kantor Bawaslu. Nah, tentu dalam penyampaian laporan ini kita akan melihat kelayakan dari laporan ini, apakah bisa diregistrasi atau tidak, diregister atau tidak. Tentunya ada yang namanya syarat formil dan syarat materi. Syarat formil ini secara sederhana dia harus mencakup identitas pelapor, identitas terlapor, dan waktu, kesesuaian waktu. Karena kesesuaian waktu kan yang melebihi 7 hari sejak diketahui dugaan pelanggaran. Nah, kalau untuk unsur syarat material tadi kan sudah mencakup uraian kejadian, bukti dan saksi-saksi. Terus kalau untuk Jangan diam mana, mainan lah tangan. Oh, bilang lah. Di mak. terus beberapa kali nonton ke yang Kalau Pak Kordip yang lagi yang ngecek kamari fokus Pak Kordip bukan ke kamari. Sini. boleh sih Ya. sini ya Udah Bapak. bingkuk pinggang lain. Enggak kayak cali fokus Pak Kordip itu kamari gitu. Oke. Udah lanjut ya. Terus Pak, kalau semuanya masyarakat itu sudah melaporkan gitu ke Bawaslu, butuh berapa lama sih Pak Bawaslu itu untuk memutus sebuah laporan pelanggaran? Terus perbedaannya sama pemilu sama pilkada itu berapa lama? Sebenarnya kalau menyampaikan laporan dia tidak ada perbedaan. Yang pasti dari kesesuaian waktu termasuk dari syarat formil tadi ya, dia tidak boleh melebihi 7 hari dari diketahui terjadinya dugaan pelanggaran tadi. Nah, tentunya kalau sudah menyampaikan ke Bawaslu, nanti jajaran kita akan memverifikasi apakah ini semua syarat-syaratnya sudah lengkap, baru kita registrasi. Nah, nanti kajian awal akan dibuat, nanti pleno, nanti pimpinan Bawaslu sendiri akan melakukan pleno untuk menetapkan ini bisa diregister atau tidak. Nah, setelah itu tentunya kita akan membawakan ini, kalau ditemui ternyata ini dugaan tindak pidana pemilu atau pilkada, kita akan membawa ini ke sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini adalah sentra penegakan hukum terpadu yang mana terdiri dari Bawaslu sendiri, kepolisian dan kejaksaan. Nah, 1 kali 24 jam itu kita harus membawa ini ke rapat Gakumdu. Nah, bila mana nanti dibutuhkan tambahan, kalau ini bicara pilkada, kita diberi waktu 2 hari tambahan. Ini bisa meminta pendapat ahli. Nah, setelah ini memang selesai di SG pertama tadi, maka kita lakukan di SG 2. Apakah ini diteruskan ke penyidikan dalam hal ini kepolisian. Nah, nanti kepolisian sendiri punya batas hari kerjanya, batas masa penanganannya itu 14 hari kerja. Nah, termasuk selesai dari kepolisian nanti akan diserahkan ke kejaksaan untuk penuntutan sampai kepada persidangan. Seperti itu. Sejauh ini yang dialami Bawaslu, yang ditangani Bawaslu, kita pernah sampai pada tahap penyidikan, ya, penyidikan saja, di tingkat kepolisian, dan selesai dianggap gugur karena tidak
terpenuhi syarat-syarat yang dianggap oleh pihak kepolisian. Jadi yang waktu itu dari laporan masyarakat atau dari temuan Pak yang sudah terjadi di Mentawai? Pada akhirnya awalnya dari informasi awal, namun setelah waktu berjalan ini menjadi laporan. Nah, kita koordinasi kepimpinan diprioritaskan penanganan laporan. Kan sering terjadi yang di masyarakat itu mereka takut gitu Pak untuk melapor karena ada alasan mungkin keamanan, yang kedua mungkin masih kerabat gitu kan Pak. Terus gimana sih Pak Bawaslu itu menjamin kerahasiaan dan keamanan dari pelapor itu sendiri? Tentunya kalau bicara kerahasiaan kan dari syarat formil tadi kan sudah jelas harus identitas pelapor sudah harus diketahui. Nah, memang tentunya kita punya pihak kepolisian. Sejauh ini bisa atau tidak pihak kepolisian memberikan keamanan, perlindungan, ini kan kembali koordinasi ketiga pihak ini. Bagaimana misalnya bila mana nanti ini berujung pada proses penyidikan dan pada proses penuntutan kan pelapor ini bisa menjadi saksi, bagaimana perlindungan saksi. Nah, memang kita tahu ada LPSK, tetapi mudah-mudahan ke depan ada kerjasama yang baik antara Bawaslu RI dengan LPSK sendiri, lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, ini akan mempermudahkan dan memberikan rasa nyaman bagi para pelapor. Nah, persoalan memang Mentawai ini masih menjunjung tinggi kekerabatan, ini memang menjadi hambatan kita, budaya-budaya masyarakat seperti ini. Tapi saya yakin seandainya lembaga-lembaga lain seperti Bawaslu juga memberikan edukasi hukum, masyarakat jadi melek, bahwasanya siapapun dia kalau melakukan dugaan pelanggaran perlu kita laporkan. Jadi juga kita perlu keberanian masyarakat gitu ya Pak, selain dari Bawaslu juga memberikan edukasi terus ke masyarakat. Tentunya kita juga berharap di Bawaslu RI juga bekerja sama dengan Lembaga LPSK atau lembaga semacam itu lain. Mungkin kalau mengenai penanganan pelanggaran itu kan tidak jauh dari pasangan calon, tim sukses, terus juga masyarakat di Humi Sikere ini kan Pak. Nah, ada enggak agar pemilihan ke depan itu berjalan dengan damai dan jujur, pesan dari Pak Khotif untuk pasangan calon atau tim sukses serta masyarakat Humi Sikere? Tentunya kita meminta kepada peserta politik, peserta dalam proses politik ini, seperti yang disebut tadi, sejadi pasangan dalam pilkada, partai politik, tim sukses, untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, selain menjadi tugas KPU dan Bawaslu dalam melakukan edukasi sosialisasi terkait apa yang boleh dan apa yang tidak, nah, terkait apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang dalam regulasi kita, dalam hal ini kalau dia pemilu tentu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam pilkada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, turunannya kita pasti punya Perbawaslu dan PKPU sendiri. Nah, kita juga meminta agar masyarakat tidak terjebak dalam praktek-praktek yang kita lakukan, sampaikan larangan tadi, misalnya politik uang, isu SARA. Tentunya selain itu juga kita meminta jajaran kita juga bekerja seprofesional mungkin agar tidak terkena nanti dugaan pelanggaran kode etik. Nah, kepada unsur-unsur lain juga kita minta misalnya agar ini tidak menjadi masalah ke depan. Beberapa kali kita menangani laporan kepala desa tidak netral, terlibat dalam kampanye. Atau yang terakhir juga kepada ASN. ASN ini bisa jadi P3K atau PNS sendiri, agar menjauhkan diri dari praktek-praktek kampanye atau politik praktis yang akan memberikan dampak buruk bagi perjalanan karir ke depan. Ya, itu bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Tulus, saya mendapat banyak informasi yang tentunya sahabat Bawaslu di rumah juga mendapat banyak informasi tentang penanganan pelanggaran pemilu serentak di Pilkada 2024. Sebelum saya tutup nih Pak podcast hari ini, mungkin ada closing statement atau apapun untuk sahabat Bawaslu di rumah. Ya, saya hanya bisa mengimbau kalau belajar dari pemilu ya 2024, kita terkesan memang relatif aman dan jauh dari penanganan pelanggaran. Belajar dari pilkada kemarin,
perlu menjadi bahan pertimbangan bagi kita mentawai penanganannya sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pelanggaran pilkada itu sampai ke tahap proses penyidikan, artinya itu sudah ditangani kepolisian. Nah, jadi untuk kedepannya saya mengimbau partai politik, tim sukses atau sebutan lainnya, nah kontestan juga dalam pilkada nanti kedepannya agar mempertimbangkan hal-hal ini, jangan mengorbankan masyarakat kita dikarenakan kepentingan politik tertentu. Terima kasih. Sahabat Bawaslu, demikian podcast Bawaslu Mentawai yang luar biasa seru bersama Pak Tulus Chandra Simanungkalit, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dan pada akhirnya saya Tiara Nabila, Bapak Tulus Chandra Simanungkalit, dan semua kru yang sedang bertugas mengucapkan Surak Sabeyu, sampai jumpa. Merdeka. Cuma suara-suara terakhir enggak? Becak-becak itu enggak? Aman. Aman harus. Oh ini enggak jadi hak milik? Enggak. Hibah saja? Enggak ada ibarat ada. Hibah sementara? Hibah sementara. Iya, ini belum dimatikan.